Shalom dan selamat pagi buat kita semuanya. Selamat pagi juga buat anak-anak yang sekalian yang ada di rumah. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu guru yang saat ini juga bersama-sama beribadah. Walaupun kita beribadah secara online, tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, Ibu guru undang anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Mazmur 100 ayat 2. Firman Tuhan berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah anak-anak, sesuai dengan firman Tuhan, mari datang bersukacita, datang ke hadapan Tuhan untuk memulai hari kita yang baru. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa sukacita kita kepada Tuhan, memulai ibadah kita angkat lagu pujian yang berkata, I've got the joy, joy in my heart. Sambil bersukacita ya anak-anak. Got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Kita nyanyikan sekali lagi. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Anak-anak, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Tuhan boleh bangunkan kami dari tidur kami, berkumpul bersama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh pertemukan kami walaupun secara online. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati alat yang kami pakai, berkati jaringan yang kami gunakan, biarlah ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan juga berkati anak-anak Tuhan supaya mereka fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan nanti. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Ada di hati kita, ada di saat duka, ada di saat bersuka. Jadi untuk menyatakan suka kita kepada Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Yesus besertaku.
Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita angkat lagu ini sekali lagi ya. Daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita akan mengakui atau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu anak-anak, mari kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk ke doa syafaat. Untuk doa syafaat dipersilahkan kepada Ibu Guru Ayuni. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mau berdoa, Ibu ingatkan sekali lagi, pada saat berdoa tidak ada yang cecet, ya. Fokus berdoa. Kita berdoa itu untuk kepada Tuhan, ya. Jadi jangan sampai kita saat berdoa masih ada yang balas-balas chat dari teman. Oke, mari kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kami bisa berkumpul satu dengan yang lain biarpun lewat online untuk beribadah ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa, sekolah kami Kalam Kudus Timika, Engkau berkati semua yang terlibat di dalamnya, Engkau selalu berikan kesehatan, kekuatan, dan bisa melaksanakan tanggung jawab yang sudah diberikan masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa, orang tua, siswa-siswi kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam menjalankan segala aktivitasnya ya Tuhan, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka bisa melaksanakan apa yang mereka kerjakan hari ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga berdoa minggu depan pada hari Senin sampai hari Jumat ya Tuhan, kami akan melaksanakan PTS penilaian tengah semester ya Tuhan. Apa yang kami sudah pelajari, kami bisa menjawab soal-soal yang sudah diberikan kepada kami ya Tuhan. Berikan kami selalu kesehatan yang baik untuk bisa melaksanakan PTS ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa, guru-guru, berikan selalu kebijaksanaan, kesehatan ya Tuhan,
kesabaran dalam mendidik anak-anak yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Orang tua juga ya Tuhan, berikan selalu kebijaksanaan dalam mendukung kami sebagai guru-guru mengajar anak-anak kami di rumah ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, segala pergumulan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Keluaran 6 ayat 5b. Nah anak-anak mari sama-sama membacanya. Keluaran 6 ayat 5b. Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Kita baca sekali lagi. Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Untuk versi bahasa Inggris dan bahasa Mandarin dipersilahkan. Ya, kita akan membaca ayat hafalan kita dalam versi bahasa Inggris from Exodus chapter 6 verse 5b. Exodus chapter 6 verse 5b. I am the Lord, I will bring you out from your enslavement to the Egyptians, and make you safe from their power, and will make you free by the strength of my arm after great punishments. Once again, Exodus chapter 6 verse 5b. I am the Lord, I will bring you out from your enslavement to the Egyptians, and make you safe from their power, and will make you free by the strength of my arm after great punishments. Thank you. Hello， 同学们好，我们一起读今天的经文。出埃及第6章第5节，所以你要对以色列人说：“我是耶和华，我要用生出来的膀臂重重地刑罚埃及人，就说你们夺离他们的重担，不做他们的苦工。”谢谢。Anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu, sambil mempersiapkan hati, kita mengangkat lagu pujian yang berkata, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Oke, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dipersilahkan kepada Pak Guru Denis.
Oke, shalom, selamat pagi anak-anak. Tiba saatnya kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pak Guru berharap kita semua sehat ya. Oke, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih yang telah menyertai kami dari awal ibadah kami saat ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan sama-sama belajarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Biarlah kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengar. Ampuni kami dan terima kami yang datang kepadamu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, bacaan kita hari ini terambil dari Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 7. Nah, Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 7. Kalau anak-anak sudah dapat, Pak Guru akan bacakan ya. Anak-anak boleh ikuti. Keluaran pasal 6 ayat 7 dengan perikop pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan nama-Ku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Amin. Demikian jauh pembacaan kita di pagi hari ini. Bacaan kita di hari ini diberi tema Akulah Tuhan yang akan membebaskanmu dari tanah Mesir. Akulah Tuhan yang akan membebaskanmu dari tanah Mesir. Anak-anak, Keluaran pasal 6 bercerita tentang pengutusan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel merupakan keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kemudian diubah namanya menjadi Israel ya. Jadi nama Israel itu diambil dari nama Yakub. Oke. Pada awalnya Yakub atau Israel bersama anak-anaknya datang ke Mesir, dipanggil oleh Yusuf ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan, di tempat mereka tinggal. Lama-kelamaan jumlah mereka semakin bertambah banyak, bahkan lebih banyak dari orang Mesir itu sendiri. Anak-anak bisa lihat di Keluaran pasal 1 ayat 7 sampai 9 diceritakan di situ. Sehingga orang Mesir menjadi takut ketika seorang raja yang baru yang tidak mengenal Yusuf memerintah Mesir ya. Jadi ketika raja yang baru diangkat, Firaun yang baru yang tidak mengenal Yusuf diangkat menjadi raja, dia menindas orang Israel dengan kerja paksa. Jadi orang Israel disuruh kerja paksa, disuruh kerja rodi ya. Bahkan dia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari orang Mesir. Jadi semua bayi laki-laki yang lahir dari orang Mesir itu dibunuh. Kalau yang perempuannya dibiarkan hidup. Ketika Musa lahir, dia tidak dibunuh
karena orang tuanya menyembunyikannya dan membawanya ke sungai Nil. Jadi Musa itu laki-laki ya. Jadi seharusnya dia juga dibunuh, tetapi orang tuanya menyembunyikannya dan membawanya ke sungai Nil. Ketika putri Firaun datang mandi dan melihatnya, dia membawanya dan membesarkannya. Jadi Musa itu dibesarkan di lingkungan kerajaan Firaun ya, karena dia dibawa oleh putri Firaun. Musa selamat dari perintah pembunuhan oleh Firaun bukanlah sesuatu kebetulan. Kita percaya bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua atas rencana dan kehendak Allah. Maka kita juga percaya bahwa penyelamatan Musa adalah rencana Allah sendiri untuk membuat Musa menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan melihat dan memperhatikan penderitaan orang Israel di Mesir sehingga ia teringat akan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang mereka. Tuhan berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Kalau anak-anak baca di kitab-kitab sebelumnya, Tuhan menjanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikan tanah Kanaan itu kepada mereka dan kepada keturunannya. Tuhan selalu setia pada janjinya itu. Itulah sebabnya Dia mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan orang Mesir, untuk membawa mereka ke tanah yang dijanjikan itu, yaitu tanah Kanaan. Ya. Pada awalnya Musa pun tidak langsung mengiyakan. Ya. Pada awalnya Musa ragu, karena dia berpikir bahwa dia tidak mampu. Tetapi Allah terus meyakinkan dia bahwa dia akan terus menyertai Musa. Dia akan terus menuntun Musa. Sehingga pada akhirnya Musa pun setuju. Ya. Kita tahu semua bahwa di akhir dari kisah ini Musa pada akhirnya setuju untuk memimpin Israel dari Mesir ya. Dalam bacaan kita hari ini, Tuhan menyampaikan kepada Musa apa yang harus dikatakannya kepada orang Israel. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan membebaskan mereka dari perbudakan orang Mesir. Tuhan akan menjadi Allah mereka, dan Tuhan akan membawa mereka ke tanah yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Sesuai dengan tema tadi, akulah Tuhan yang akan membebaskanmu dari tanah Mesir. Kalau anak-anak perhatikan dalam bacaan tadi, beberapa kali Tuhan mengatakan, akulah Tuhan. Tuhan seolah-olah ingin memperkenalkan diri, sekaligus menegaskan kepada orang Israel bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah. Hanya Dia yang akan membebaskan mereka dari tanah Mesir, dan hanya Dia Allah yang harus mereka sembah. Akulah Tuhan yang akan membebaskanmu dari tanah Mesir. Tuhan memberikan jaminan bagi orang Israel bahwa Tuhan sendirilah yang akan melakukannya bagi mereka, yang akan membebaskan mereka dari perbudakan orang Mesir. Dan seperti janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, maka Tuhan akan terus menyertai mereka, akan terus memelihara mereka, dan akan terus menuntun mereka untuk kembali ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita tidak lagi seperti orang Israel yang diperbudak di Mesir. Kita tidak lagi dipaksa untuk bekerja, tetapi banyak hal yang kadang membuat kita tertekan, membuat kita ragu, ya, membuat kita khawatir. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini. Tetapi kita harus mengingat bahwa Tuhan sudah membebaskan orang Israel dari Mesir. Maka Tuhan pun akan membebaskan kita dari segala kekhawatiran kita.
Tuhan akan terus menyertai kita, Tuhan akan terus menolong kita, dan Tuhan akan terus menuntun kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah terus percaya, terus berpengharapan, dan terus mengandalkannya di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa akan menjadi pembebas atas hidup kita, seperti Dia menjadi pembebas atas Israel. Akan membebaskan kita dari segala kebodohan, dari segala sakit penyakit, kemiskinan, dan sebagainya. Teruslah berserah, teruslah berseru, dan teruslah berdoa kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Ingatlah untuk selalu bersyukur, memuji Tuhan atas segala nikmat, penyertaan, anugerah, dan apapun yang sudah Tuhan kerjakan dan masih akan terus dikerjakannya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menyertai kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Engkau anugerahkan kepada kami, untuk kami sama-sama belajar akan firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau akan terus bersama-sama dengan kami. Engkau akan terus menyertai kami seperti Engkau menyertai orang Israel, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan, untuk terus memberlakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, agar apa yang kami lakukan di setiap kehidupan kami, Tuhan, semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami, Bapa. Terima kami yang datang kepadamu, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, Ibu Guru undang semua bangkit berdiri, kita menyanyikan doksologi. Untuk doa penutup diserahkan kepada Pak Denis. Oke, anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami di sepanjang ibadah kami hari ini. Biarlah ibadah yang kami telah lakukan, Tuhan, sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mengakhiri ibadah kami. Engkau berkati kami di sepanjang aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.